Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semoga kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan ya untuk pembelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini melanjutkan materi kita, yaitu tentang komposisi fungsi ya. Kalian sudah belajar tentang fungsi pelajaran kemarin-kemarin. Definisi fungsi, kemudian macam-macam fungsi gitu ya, operasi fungsi dan lain-lain. Nah, sekarang kita belajar tentang komposisi fungsi. Jadi untuk memperjelasnya mungkin kita akan kembali ke fungsi yang lalu ya. Kalian mungkin ingat misalnya sebuah himpunan A ya, misalnya kemarin ya, nilai rapot gitu ya, nilai rapot ini misalnya apa, Budi gitu ya, Niwati, kemudian ini Ani. Nah, mungkin kita kecilkan ya 3 orang lah misalnya di dalam satu kelas ya. Misalnya ini kelasnya mungkin kalian bayangkan kelas istimewa gitu ya. Kemudian ini nilai ya, nilai mungkin rata-rata hariannya ya 100, 90, 80, 70, 60 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini nilai akhir ya, nilai final. Jadi dia nilai finalnya bisa berupa abjad ya. C ya, D, E ya. Nah, ini mungkin punya aturan A, B, C, D, E itu mungkin punya aturan-aturan yang misalnya ini 90 sampai 100 gitu ya. Mungkin 80 sampai 70 dan seterusnya, atau ini E-nya misalnya nilai 0. Nah, mungkin bisa ini mungkin 60 ke bawah 0 gitu ya. Jadi anggap tidak ada nilai akhir, nilai rapotnya. Nah, kita sudah membahas beberapa kondisi ya. Jadi kalian sudah memahami ini ada 3 himpunan ya. Kemarin tuh kalian sudah memahami tentang keadaan-keadaan bagaimana suatu relasi hubungan antara dua fungsi itu antara dua himpunan itu dikatakan fungsi gitu ya. Bahwa setiap anggota A ini bertepat ya, pasangannya. Misalnya kita anggap ini fungsi F, kemudian ada nilainya 90, kemudian ini misalnya 70 gitu. Nah, di kemarin kita sudah bahas ya, kalian sudah memahami juga apa itu kodomain, domain, rank gitu ya. Ini domain ya bagi fungsi F ya. Nah, kemudian ini kodomain, ranknya kan ini ya. Ranknya itu 100, 90, 70 ya. Nah, dari rank ini kan kita bisa lanjutkan lagi ya. Nah, kita bisa lanjutkan misalnya ini A, ini anggaplah ini himpunan fungsi G. Nah, di 10 ya ini sama ya. 100 ini B. Nah, dari melihat kondisi seperti ini yang disebut dengan komposisi fungsi gitu ya. Jadi ada suatu aturan, bisa aturan dari himpunan A ke C. Nah, ini bisa kita anggap himpunan A ya. Jadi himpunan H ini adalah komposisi suatu fungsi. Jadi ada 2 fungsi yang dapat kita atur. Nah, dengan aturan tertentu, maka itu disebut dengan komposisi fungsi, komposisi suatu fungsi gitu ya. Jadi dapat kita tulis F ya, ada lingkaran begini meneruskan fungsi F meneruskan fungsi G, atau F dalam kurung
Gx. Nah, inilah disebut dengan komposisi fungsi. Nah, dan syaratnya bisa kita lihat ya. Ini adalah rank ya. Jadi rank ya. Rank fungsi f itu ya beririsan ya. Beririsan dengan rank fungsi f itu domain ya fungsi G. Jadi dia bukan himpunan kosong. Ya. Jadi nanti ini ya rank ini menjadi domain dari fungsi G gitu ya. Nah, inilah berarti komposisi ini terdefinisi. Nah, bagaimana dengan keadaan-keadaan lain ya, misal keadaan ini tidak ada ya, ini misalnya tidak ada gitu ya, ini tidak ada, pentingnya syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak terdefinisi gitu ya karena ini ranknya dia tidak beririsan ya dengan domain G, atau dia ranknya tidak tepat, tidak memiliki pasangan ya terhadap fungsi G pada himpunan C ya, pada himpunan C. Kita sudah membahas itu jelas. Kalau kita pikirkan juga ya, misalnya di nilai ini kita tidak ada nilai akhir misalnya, atau itu kan berarti mungkin ada suatu keanehan gitu ya. Misalnya ya bisa saja misalnya guru ya atau dosen misalnya tidak memberikan nilai, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Nah, bisa misalnya dia tidak melakukan tugas-tugas yang lain misalnya, ya bisa jadi beri nilai E misalnya ya, tapi tetap dia harus memiliki pasangan terhadap himpunan C gitu ya, ada himpunan C. Nah, bagaimana kebalikannya, misalnya G ini F misalnya ya, ini dinamakanlah himpunan G, fungsi G, kemudian ini fungsi F ya, tinggal dibalik ya, misalnya ini G ya, nah, namanya aja dirubah, maka ini dibalik, ini G ini F, maka ini G ini F. Nah, itu ya syaratnya. Maka rank dari G ya, merupakan domain ya bagi fungsi F. Nah, ini tidak himpunan kosong itu ya. Nah, inilah disebut dengan komposisi fungsi gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat rumus komposisi fungsi ya. Ini kalian pahami ya, seperti ini komposisi fungsinya. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat rumus komposisi fungsi ya. Nah, misalkan jadi untuk membuat komposisi fungsi ya, misalnya F fungsi F meneruskan fungsi F meneruskan fungsi G misalnya ya. Misalnya ada dua fungsi, misalnya fx misalnya x kuadrat dan gx sama dengan x tambah 1 misalnya. Nah, tentukan A ya, F fungsi F meneruskan fungsi G ya. Kemudian yang B, fungsi G meneruskan fungsi. Oke ya. Jadi ini membacanya seperti itu. Kalian penulisannya seperti ini. Nah, kita jawab ya. Maka ya, F meneruskan fungsi G atau
Jadi ini fungsi H-nya ya. Atau F, penulisan seperti ini. Ya, jadi jika seperti ini maka fungsi G ya kita substitusikan ke fungsi Fx ya. Fungsi ini kita substitusikan ke fungsi X kuadrat ya. X kuadrat berapa? X kuadrat masukkan nilai ininya ya. Jadi fungsi ini X tambah 1 kuadrat gitu. Ini dianggap X ya. Nah, maka hasilnya X kuadrat ya tambah 2X tambah 1. Nah, inilah rumus fungsi F meneruskan fungsi G. Ini A. Kemudian yang kedua, nah, bagaimana jika fungsi G meneruskan fungsi X? G ini Gx. Nah, ini kebalikannya berarti fungsi Fx disubstitusikan terhadap fungsi Gx. Nah, ini ya. Ini berarti kita masukkan X kuadrat tambah 1. Hasilnya X kuadrat tambah 1. Nah, inilah rumus fungsi komposisi itu ya. Nah, tinggal satu pertanyaan ya untuk tugas kalian. Apakah fungsi F ya meneruskan fungsi X ini sama dengan fungsi G meneruskan fungsi F ya, berlaku sifat komutatif? Apakah seperti itu ya? Tugas bagi kalian, semoga kalian paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.